Oke guys, di video kali ini gue akan membahas alur cerita dari film Pearl Farm. Film ini dirilis pada tahun 2020. Di dalam film ini bercerita tentang sebuah keluarga psikopat yang ingin meneruskan bisnis kecil PIP keluarga dan ada saja 4 remaja yang tak sengaja masuk ke dalam perangkap. Gimana keseruan alur ceritanya? Sebelum ke alur ceritanya, gue mengingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Kalau susah dibilangin, ya udah. Penasaran dengan alur ceritanya? Pastikan kalian sudah menutup pintu, pasang headset, ambil tisu, cari posisi rebahan terbaik, tarik selimut, posisikan tangan kalian, selamat menonton, dan bekicot. 15 tahun kemudian, diawali pada seorang pria bernama Brandon. Ia sedang asik chattingan dengan pacarnya. Saat ingin mengambil krim kulit, ia dikagetkan oleh pacarnya yang berada di kolong kasur, yang bernama Wendy. Saat ingin melakukan mantap-mantap, tiba-tiba muncullah ibunya yang bernama Sarah. Mengagetkan mereka berdua, padahal dikit lagi, buka dikit jos. Datanglah dua temannya yang berada di bawah, yaitu Rustin dan Melanie. Ia bersaudara. Suatu ketika, ia melihat iklan dari HP-nya Rustin untuk mengikuti permainan labirin jagung. Wendy bersikeras ingin melakukan tantangan itu. Namun Rustin mengatakan sebaiknya jangan. Ia sedikit menjelaskan bahwa 15 tahun lalu, tempat tersebut pernah terjadi pembunuhan dan pemujaan setan, sampai mendirikan altar serta menculik gadis perawan untuk dijadikan persembahan dan dikuliti. Karena diajak oleh Melanie, Rustin pun tertantang untuk mengikuti. Akhirnya mereka semua sepakat untuk pergi ke labirin jagung tersebut. 4 remaja itu pun bersiap untuk pergi ke labirin jagung. Saat mereka ingin pergi, Melanie membawa sebuah pisau yang disembunyikannya di saku untuk berjaga-jaga, siapa tahu ada yang macam-macam. Mereka pun akhirnya berangkat. Scene berpindah pada ketua keluarga psikopat, yaitu Herschel, yang sedang mendiskusikan sebuah bisnis kecil keluarga, yaitu labirin jagung PIP. Mereka semua terdiri dari satu perempuan bernama Gemma dan diikuti oleh para psikopat lainnya. Sedikit penjelasan, ini semua karakter di awal film tadi ya guys. Sweetie, we figured it out. Everything. It's got its boys, and little girls. Guide them. Just know that we love you. Let's finish this. Sesampainya di sana, mereka semua ingin masuk ke dalam labirin jagung tersebut. Sebelum masuk, mereka diminta untuk mengumpulkan semua ponsel. Saat mereka masuk ke labirin, tangan mereka satu persatu dicap khusus. Pada saat giliran Melanie, alat itu berbunyi. Melanie mengatakan, "Apa semua baik?" Melanie penasaran arti dari bunyi cap tersebut. Petugas penjaga berdalih bahwa ia adalah pengunjung labirin ke-10.000 musim ini. Itu artinya Melanie akan mendapatkan hadiah berupa pengalaman labirin versi PIP. Kemudian datanglah Herschel. Ia menanyakan siapa di antara kalian pemenang yang beruntung. Melanie menjawab bahwa dirinya, dan Herschel pun memberikan selamat. Herschel memberikan tantangan kembali pada Melanie. Ia berjanji jika Melanie dapat menyelesaikan tantangan tersebut kurang dari 2 jam, maka ia akan mendapatkan $5.000. Selebihnya, jika hanya setengah jam, maka ia akan mendapatkan $10.000. Mantap jiwa coy buat beli HP Xiaomi baru. Akhirnya mereka semua setuju dengan tawaran tersebut. Setelah itu mereka diajak berkeliling oleh Herschel menggunakan mobil sampai akhirnya mereka menembaki orang-orangan sawah yang berada di sana, termasuk Johnny-nya. Setelah mereka berhenti berkeliling, Herschel memberitahu bahwa terdapat 5 jalur pada labirin tersebut. Jika mereka semua di jalur yang sama, akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan uang itu. Melanie mengusulkan untuk berpencar supaya lebih cepat, peluang untuk mendapatkan hadiah jauh lebih besar. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengambil jalur yang berbeda. Di sisi lain, Herschel memberikan instruksi pada anak-anaknya untuk bersiap. Mereka semua akhirnya masuk ke jalur yang berbeda. Pada saat itu, Wendy dikagetkan pertama kali oleh boneka hantu, tapi tidak mempengaruhi semangatnya sedikit pun. Scene berpindah pada Rustin, yang dikagetkan oleh saudaranya Jason. Setelah itu, ia meninggalkannya.
Kemudian kita masuk pada Melanie yang dikagetkan juga oleh hantu dan akhirnya sampai di sebuah tangga. Saat di atas tangga, Melanie melihat sekeliling labirin sambil memanggil nama teman-temannya, namun usahanya sia-sia karena di sana sangatlah luas. Malam pun tiba, Brandon yang sedang berjalan melihat seorang wanita bernama Gemma. Gemma mencoba untuk mengajak Brandon mantap-mantap, tetapi ia menolaknya karena ia setia pada Wendy. Tiba-tiba, Gemma melukai kaki Brandon menggunakan golok. Brandon yang merasa takut akhirnya lari dari Gemma. Scene berpindah kembali pada Melanie yang sedang berlari dihadang oleh saudaranya Jason dengan membawa gergaji mesin. Awalnya Melanie merasa biasa-biasa saja, sampai akhirnya Melanie diserang. Untungnya Melanie tidak terkena gergaji mesin dan berhasil melukai saudara Jason, sehingga ia dapat lari dan bersembunyi. Brandon yang berjalan pincang, ia dikagetkan oleh saudaranya Jason. Setelah itu, Gemma pun menyuntikkan obat bios pada leher Brandon yang membuat Brandon pingsan. Scene berpindah pada Rustin yang kesal terhadap orang-orangan sawah saat ingin melempar jeruk. Tiba-tiba dari belakang saudara Jason memotong tangan Rustin. Gila sadis bener coy. Melanie yang tak sengaja melihat Rustin di sana mencoba untuk membantunya. Namun sayang Melanie malah diserang. Malangnya ia malah ditabrak oleh mobil temannya Jason yang akhirnya Rustin pun mokat di sana. Akhirnya Melanie berhasil menancapkan pisau yang dibawanya dan lari dari sana. Scene berpindah pada Brandon yang tadi disuntikan obat bius oleh Gemma. Ia diikat kemudian diambil kulitnya dan menjadi korban pertama. Setelah itu, para psikopat membawa saudaranya yang tertancap pisau oleh Melanie kepada Gemma. Gemma mengatakan bahwa dia sudah mati karena pisau tersebut pas menancap di kepalanya. Kemudian scene berpindah lagi pada Wendy yang sedang berjalan dan bertemu dengan seorang badut. Badut itu sempat menawarkan es krim secara gratis, tetapi Wendy menolaknya karena merasa ia hanya membuang-buang waktu saja. Ia pun melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba Wendy dijerat oleh badut itu dari belakang. Namun Wendy berhasil mengalahkan badut itu dan lari dari sana. Namun sialnya, teman badut itu berhasil menangkap kembali Wendy dan membawanya pergi. Setelah itu, Melanie masuk ke pabrik milik Bapak Herschel untuk menyelamatkan teman-temannya. Namun sayang, ia keburu ketahuan oleh saudaranya Jason dan akhirnya ia pun dicekek hingga pingsan. Setelah Melanie sadar, ia melihat Wendy yang sedang diikat. Terlihat ketek Wendy yang sangat berkilau dan hanya memakai bikini serta celana dalam saja. Tiba-tiba datanglah Herschel dan psikopat lainnya yang berada di sana. Karena Wendy sudah tidak dibutuhkan lagi, akhirnya Herschel membunuhnya dengan menggunakan pisau. Gemma kemudian menjelaskan pada Melanie apa gunanya cap itu. Gemma mengatakan sejujurnya itu adalah tes lakmus. Cap itu untuk menunjukkan pada mereka tentang orang-orang yang memiliki gen tertentu yang mungkin hanya terjadi selama 30 tahun terakhir dalam evolusi manusia. Mereka membantu penelitian ibunya untuk menciptakan krim ajaib yang dapat meningkatkan keremajaan kulit. Krim itu didapat dengan mengambil kulit manusia tertentu untuk dijadikan krim, yang mereka beri nama krim ajaib wajah Peloren. Tapi sebaliknya, Melanie memiliki gen yang lebih istimewa, sehingga membuat para psikopat tidak ingin membunuhnya untuk kepentingan sainsnya, karena kulit Melanie dapat bertahan hingga berminggu-minggu setelah kematian. Di sisi lain, Melanie berhasil melepaskan ikatannya. Herschel mengatakan kalau kau bisa kabur dari sini, jika ada keajaiban, ia harus bisa melewati mereka semua, dan ia berada di labirin jagung seluas 100 hektar. Setelah Melanie mendengar perkataan dari Herschel, akhirnya Melanie memutuskan untuk bunuh diri di depan mereka semua, agar mereka tidak mendapatkan gen yang mereka inginkan. Emang gak ada cara lain gitu? Scene berpindah pada ibunya Brandon yang sedang menempelkan poster ke seluruh kota untuk mencari anaknya yang telah hilang 1 bulan lalu. Ibunya malah menanyakan pada penjual krim kulit yang merupakan pembunuh anaknya, yaitu Gemma dan Herschel. I promise you'll love it. Eucalyptus? Reminds me of my son's room. Tidak sampai itu saja, yang mengejutkan, ternyata Melanie masih hidup. Yang menghidupkan Melanie adalah Gemma dengan cara menjahit lehernya kembali. Untungnya, saat Melanie memotong lehernya, hanya mengenai pita suaranya saja, tidak mengenai pembuluh darah. Namun Melanie kehilangan suaranya. Akhirnya Melanie disiksa dan dikuliti hidup-hidup, terus-menerus, dan film pun selesai.
Oke, mungkin segini dulu untuk alur cerita film kali ini. Kalau ada yang kurang dan salah, gue minta maaf. Salam bekicot.